Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, memang udara dingin membuat kita jadi enggan berbicara ya. Saudaranya sangat dingin sekali, katanya kok Kak Lid datangnya pas musim dingin. Itu karena saya nggak ngecek, nggak tahu. Saya kan bergantung tiket promo. Jadi saya nggak bergantung cuaca. Saya lihat tiket promo, saya ambil. Cuaca dingin itu salah saya sendiri. Baik, pada pagi hari ini Bapak Ibu pasti sudah pernah ini ya, saya sebentar. Oke. Pasti pernah dengar kesaksian tentang Ariel. Ariel tidak bersama-sama dengan saya pagi hari ini. Tunggu. Ariel tidak bisa bersama-sama dengan saya. Tapi puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu semua mendoakan dia. Dan hari ini anak ini sudah sembuh secara medis. Januari kemarin dia diperiksa 2 kali PET scan. Terus kemudian ditemukan masih ada 6 mili di dadanya, dokter tidak tahu itu apa, sehingga dia diberikan treatment lanjutan, dia harus hospitalized untuk dibiopsi lagi di dadanya. Dan kemudian 2 minggu kemudian dia menerima kabar, dia ditelepon oleh rumah sakit, bilang Ariel this is good news, the good news, kabar baik, tidak ada evidence kanker lagi. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat kehidupan, saya melihat Ariel, kamu lihat bagaimana Tuhan bekerjanya luar biasa. Jadi satu dia ngalami, banyak orang bilang lah nanti kambuh lagi, saya sih nggak punya iman itu ya. Saya imannya adalah kalau sembuh ya sembuh. 3 bulan sekali dia memang harus kontrol dan saya bilang Ariel Tuhan belum selesai. Dia tiba-tiba setelah dinyatakan oke semua, seminggu kemudian dia dapat berita lagi TR-nya, temporary residence-nya di granted. Belum selesai juga ternyata 2 minggu lagi dia bilang gini ke saya, Mami aku lagi dipanggil untuk wawancara. Dia kan selama ini kepingin kerja karena rumah sakit tidak mengizinkan dia kerja di ketemu orang banyak. Jadi harus kerja di kantoran. Terus kemudian pada waktu 2 minggu dia bilang, Mami aku lagi wawancara, akan diwawancara. Jadi Ariel percaya saja deh. Pada waktu selesai wawancara, Mam aku diterima full time bekerja di perusahaan arsitektur. Jadi sesuai dengan bidangnya dia. Puji Tuhan untuk hal itu. Bapak Ibu kalau melihat kehidupan seperti ini, seperti Soren Kierkegaard yang berkata begini, untuk melihat kehidupan itu bicara tentang life forward. Melihatnya harus lihat ke depan, tetapi baru bisa dimaknai pada waktu kita melihat ke belakang. Kehidupan itu bicara tentang life forward, tentang ke depan, tetapi baru bisa mendapat maknanya pada waktu menoleh ke belakang. Pada waktu dalam situasi itu mungkin kita nggak ngerti kenapa saya harus mengalami ini dan itu. Persis sama, saya harus pakai contoh anak ini Ariel karena itu contoh kehidupan yang dia jalani. Pada waktu itu dia harus diberikan satu kesempatan untuk memberi testimoni. Dalam rekamannya di IG-nya saya ngelihat dia begini. Dia bilang, if you think as a pastor kid akan mendapatkan privilege, better for you think again. Dia bilang begitu. Karena faktanya saya tidak mendapat privilege. Apa yang dikatakan doa langsung jebol plafon, langsung didengar. Kalau aku anak pendeta pasti mendapatkan banyak kemurahan, banyak favor seperti kata mamiku. Akan ada banyak favor. Faktanya aku harus menghidupi jalan yang sulit. Diam kesaksiannya dia bilang begini, 6 years dia tinggal di Australia, di Sydney. Dia bilang begini, no community, karena memang dia bukan tipikal orang yang extrovert. Dia no community, no job. Karena dia berulang-ulang kirim lamaran gak keterima sehingga pekerjaannya kadang-kadang jaga toko. Dia kerja di fish market juga pernah. Bangun jam 5 pagi untuk bersihin ikan juga pernah. Dia bilang bahwa no job, no community, and no future. Itu kesaksian dia. Dan dia bilang begini dalam kesaksiannya. Dan saya sudah berencana untuk for good ke Indonesia. Dan saya akan melupakan Tuhan. My goodness, dia anak seorang pendeta. Suami saya pendeta. Dan dia bilang begini, dan saya akan for good ke Indonesia dan melupakan Tuhan. Karena bagi dia melihat situasinya tidak seperti yang dia bayangkan. Sehingga pada akhirnya dia berkata, sampai tahun 2019 saya divonis kanker. Itu sebabnya seperti Soren Kierkegaard, hidup itu bicara tentang life forward, tetapi baru bisa dimaknai ketika dia lihat ke belakang. Hal yang sama yang saya akan sharingkan pada pagi hari ini, now I see it. Satu kesimpulan yang diucapkan oleh Ayub, saya suka sekali dengan tokoh ini, saya bisa mengkhotbahkan dengan beberapa cara.
Tapi izinkan dalam waktu 30 menit kita punya overview keseluruhan kitab ini sehingga tidak sepotong-sepotong. Kata-kata now I see it diucapkan oleh Ayub di akhir kitab ini. Kitab Ayub pasal 42. Sebuah kesimpulan ketika dia melihat ke belakang dan lihat journey-nya di dalam kesimpulan hidupnya. Dia berkata now I see it. Seperti kata anak saya. Ketika menoleh ke belakang ya dia lihat ada no job, no community, no future. Dan dia mau melupakan Tuhan. Sepertinya hidup itu tidak adil. Tapi ketika kita ada di sini kita menoleh ke belakang ada banyak pembelajaran. Bapak Ibu, hidup kita bisa memberkati orang bukan hanya dengan talenta kita. Tetapi orang bisa diberkati dengan our life, dengan kehidupan kita. Dengan proses hidup kita. Kita akan lihat dalam Now I See It itu a reflection, sebuah refleksi ketika kita menghadapi seasons of ambiguity. Ketika kita menghadapi musim-musim yang membingungkan. Karena dalam hidup ini faktanya seperti tadi kata anak saya. Enggak, itu enggak seperti yang diucapkan mamiku. Katanya akan dapat favor, katanya akan begini. Bapak Ibu dengan saya ada masa dalam hidup kita ini menghadapi situasi ambiguitas. Musim yang membingungkan. Katanya begini, kok yang aku hadapi seperti ini. Katanya Allah itu baik, sehingga ada kata-kata kalau Allah itu all good. Kalau Tuhan itu begitu baik dan all powerful, why does suffering exist? Itu menjadi pertanyaan sepanjang sejarah. Kalau Allah begitu baik, kalau Allah begitu luar biasa berkuasa, why does suffering exist? Bukankah Allah itu sanggup untuk menyingkirkan suffering? Tapi buktinya suffering exist. Itu juga yang diucapkan oleh Habakuk di pasal yang pertama. Kenapa Tuhan? Engkau izinkan hukum berjalan terbalik. Asaf pun bilang begini kan di Mazmur 73, percuma lah Tuhan, percuma. Aku jaga tanganku enggak bersalah, aku jaga hidupku, rajin doa, rajin ini, rajin itu, rajin pelayanan. Tapi faktanya orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang curang jauh lebih mujur. Itu juga yang akan kita pelajari, itulah musim-musim ambiguity. Musim-musim yang membingungkan. Job season adalah musim Ayub adalah musim di mana musim yang kita tidak ingin harapkan. Sebuah musim yang menimbulkan keraguan-raguan. 37 pasal Allah berdiam diri. Bapak Ibu, sebelum kita melihat bagian demi bagian, saya akan tunjukkan sebelum kita kepada konklusinya. Kepada kesimpulannya, kita akan melihat bagaimana Ayub pasal 1 sampai nanti pasal 42. Percayalah, saya nggak akan makan waktu sampai 2 jam. Jadi dalam waktu pendek kita akan mendapatkan overview tentang kitab Ayub mengalami musim-musim ambiguity. Seperti yang dikatakan oleh Habakuk dan juga Asaf, nanti kita akan memberikan satu konklusi. Kitab Ayub pasal yang pertama, pada waktu itu dikatakan Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, adalah hambaku Ayub, benar, saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kemudian Tuhan memanggil semua termasuk ada anak Allah dan ada iblis. Iblis di sini bicara bukan hanya person saja tetapi bicara tentang function, fungsinya dia as accuser. Iblis adalah accuser, pendakwa dan dia adalah opposer, oposisi. Pada waktu Tuhan tuh pamer, saya juga heran. Dari semua manusia dia ambil satu contoh, Ayub. Bapak Ibu ngerti karena baca Alkitab bukan? Ayub kan gak ngerti. Situasi di sana kan Ayub nggak tahu. Tapi dari semua manusia Tuhan mau pamerin satu orang. Saya nggak tahu, saya hanya taunya pasti Tuhan punya tujuan yang kita semua nggak tahu. Dia ambil Ayub, dia pamerin. Kamu lihat hambaku Ayub, kan tanya, kamu dari mana aja nih? Keliling bumi. Kamu lihat nggak hambaku Ayub? Nggak ada loh orang kayak dia. Takut akan Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan, dan benar. Nggak ada. Si accuser, iblisnya maju. Opposer kan dia, oposisi. Dia bilang begini, Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, jawabnya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jelas saja dia takut Tuhan. Coba kalau dia nggak dapat apa-apa, takut Tuhan nggak? Bukankah, kita bilang begini kan ya, bukankah engkau yang membuat pagar
sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jelas saja. Engkau buat pagar. Dirinya kau pageri, rumah tangganya kau pageri, bisnisnya kau pageri, tangannya tangan Midas. Pegang A berhasil, pegang B berhasil, pegang C berhasil. Jelas saja gampang untuk Ayub memuji Tuhan dan takut Tuhan. Does it make sense? Make sense. Iblisnya itu jago sekali ya. Coba, dia bilang coba aja. Cuma sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu pernah gak bertanya di bagian ayat ini, dari mana iblis tahu bahwa Ayub dipagari oleh Tuhan? Tuhan tidak mention sama sekali tentang pagar. Gak ada. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 gak ada. Dari mana iblis tahu? Kok Ayub dipagari oleh Tuhan? Dirinya, keluarganya, perusahaannya kok dipagari? Dari mana dia tahu? Di dalam pemahaman saya, kemungkinan besar iblis sudah berulang-ulang kali ingin ngerjai Ayub. Berulang-ulang kali mau ngerjai Ayub. Makanya setan bilang begini, jelas saja kok pagari. Mau nyentuh diri Ayub nggak bisa, ada pagar. Mau nyentuh bisnisnya nggak bisa karena ada pagar. Mau nyentuh rumah tangganya nggak bisa, ada pagar. Bapak Ibu, kebenarannya adalah begini. Bapak Ibu dengan saya nggak perlu kita bisa ngerti, tahu melihat dunia alam roh. Tapi percayalah kalau engkau milik Kristus, kita milik Kristus, hidup kita dipagari oleh Tuhan. Seringkali kita komplain dengan sesuatu yang kenapa kok aku ngalamin begini. Tapi jarang sekali kita mengucap syukur. Ada banyak hal buruk yang sebenarnya bisa terjadi pada kita. Tapi karena pagar perlindungan itu meluputkan kita. Dan jarang sekali kita mengucap syukur untuk itu. Seringkali kita berkata, why Lord, kenapa saya ngalami ini? Tapi lupa, ada banyak kejadian buruk yang sebenarnya bisa menimpa kita. Tapi tidak menimpa kita karena dipagari oleh Tuhan. Amin. Setan ini bilang jelas saja aku mau sentuh gak bisa. Mau sentuh keluarganya gak bisa. Mau nyentuh bisnisnya gak bisa. Ada pagar sih. Apa yang dibuat berhasil jelas ya gampang memuji engkau. Kemudian setan bilang begini. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang ia punyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Inilah tujuan setan. Tujuan setan lewat adversity, lewat suffering adalah supaya Bapak Ibu dengan saya kecewa dengan Tuhan, memberontak pada Tuhan dan mengutuki Tuhan. Seperti anak saya tadi bilang, dan saya akan for good ke Indonesia dan bye-bye Tuhan, saya gak kenal engkau. Tujuan setan adalah supaya lewat penderitaan, lewat pergumulan, lewat ketidakadilan. Sehingga seperti Asaf berkata, percuma. Tujuannya adalah supaya kita ini mengutuki Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa lihat rentetannya, saya persingkat saja. Pada waktu di pasal 1, pasal 2 Ayub tidak bersalah dengan bibirnya. Karena pada waktu tiba-tiba tidak dirancang. Jadi orang yang sangat kaya, konglomerat dimiskinkan mendadak. Tiba-tiba datang pegawainya, suruhannya datang. Tuhan, ternak Tuhan, lembu, sapi, dirampok orang Sheba. Tuhan, ini belum selesai. Kata Alkitab yang satu baru ngomong, satunya datang lagi. Belum selesai laporan, ada malapetaka. Satunya datang tergopoh-gopoh, Tuhan, onta Tuhan, disambar api dari langit. Pak Ibu, itu musibah kok turun ya dari langit, api nyambar. Kalau saya kan pelayanan saya di deliverance. Kalau orang bertubi-tubi ngalamin masalah, otak saya itu langsung alarm. Jangan-jangan under curse ini. Belum selesai, datang lagi Tuhan. Ternak Tuhan, dirampok orang Kasdim, orang Sheba. Belum dari orang Sheba, dari api dari langit. Belum selesai, dirampok orang Kasdim. Belum selesai. Tiba-tiba tergopoh-gopoh Tuhan, 10 anak Tuhan ditimpa ada musibah, ada angin puting beliung dan mereka tertimpa musibah, matinya enggak proper. Saya mau tanya di sini, saya punya anak 3. Saya tidak pernah berdoa pada Tuhan, Tuhan kiranya anak saya mati kecelakaan, enggak pernah. Bapak Ibu pasti berkata, amin, enggak akan begitu. Bahkan saya pun kalau berdoa Tuhan, kalau saya meninggal, panggillah saya dalam kondisi saya melayani Tuhan. Matinya nggak proper, saya yakin lah nggak ada orang kepin mati, aku mati mau diterkam binatang buas, aku mau mati ketimpa angin puting beliung, nggak ada, matinya nggak proper.
10 anak mati secara tidak wajar. Satu kali saya memakamkan jemaat dengan cara yang tidak proper. Satu kondisi waktu COVID tinggi-tingginya dan kami tidak boleh diizinkan ketemu. Dan harus dimakamkan oleh Satgas. Jadi saya bilang ke ibu ini karena suaminya meninggal, ibu jam berapapun saya akan layani walaupun tidak boleh datang. Jam 1 malam pagi saya ditelepon, di video call, boleh waktunya jenazah suami saya akan dimakamkan. Saya memakamkan tidak proper sepanjang pelayanan saya sebagai pendeta 30 tahun, enggak proper. Saya memakamkan jenazah jemaat ini lewat video call. Sementara sang istri dan anak-anak enggak boleh turun dari mobil. Lihat dari jarak jauh sang suami dimakamkan oleh Satgas. Itu saya enggak bisa bayangkan sedihnya, saya enggak bisa bayangin. Saya hanya mimpin lihat video call jam 1. Hanya seperti kayak liturgi yang sederhana. Enggak bisa memberi penghiburan, enggak bisa memberikan apapun. Dan ini yang terjadi, 10 anaknya. Pak, Ibu, 1 anak saya, suami saya, kami punya anak yang kedua, diberi nama oleh Tuhan. Mati aja saya nangis. Suami saya 1 jam gak keluar dari kamar mandi, saya yakin dia nangis. Hanya dia ada ingin menunjukkan ke istrinya. Kan pria-pria kadang-kadang gak mau dilihat cengeng kan. Dia nangis dia. Di kamar mandi saya tahu dia nangis. Dan saya ingin melihatkan Bapak Ibu, ada kalanya kita ini suka judge istri Ayub. Wah, istri Ayub itu gak kebenaran tuh ngomongnya ngaco. Saya mau sebelum Bapak Ibu judge, saya ingin menempatkan Bapak Ibu. Hari ini semisal kita ngalami harta kita ludes semua, ludes, gak ada apa-apa, habis semua. Dan anak-anaknya mati langsung bersamaan, grieving. Dalam kondisi duka cita. Sama yang duka cita bukan hanya Ayub. Istrinya pun juga duka cita. Ayub ditambah sakit parah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Digaruk-garuk dengan pecahan kaca. Yang menderita bukan hanya Ayub saja. Istrinya pun kehilangan 10 anak. Harta benda ludes. Itu sebabnya saya tidak heran ketika istri Ayub berkata begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Hanya saja sang istri tidak sadar bahwa dia pun dipakai untuk menjadi pendorong Ayub melakukan menjadi rencana setan. Dia berkata begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Sekali lagi purpose dari setan adalah lihat penderitaan, lihat kesusahan, lihat segala sesuatu yang tidak adil. Bapak Ibu dengan saya marah dengan Tuhan dan mengutuki dia. Ayub tahan, pasal 1, pasal 2 dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dia berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya Ayub tidak bersalah dengan bibirnya. Dan kemudian dikatakan Ayub pasal 2 ayat 11. Ayub punya best friend, sahabat, bahasa gaulnya sohib. Saya heran, belum ada zaman Twitter, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Tapi kenapa teman-temannya bisa tahu, bisa dengar. Saya percaya mungkin Bapak Ibu pernah dikhianati oleh sahabat. Tetapi yang true friend itu tetap ada. Teman-teman sejati, walaupun kita tidak bercerita, mereka bisa merasakan. Teman-temannya datang dari jauh, tiga-tiganya datang dari jauh. Dikatakan ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka dari tempatnya, masing-masing yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Bapak Ibu, Alkitab ini mengatakan lanjutannya mengatakan 1 minggu 7 hari teman-temannya nggak pakai ngomong. Diam, saking nggak bisa ngomong penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ini pelajaran baik untuk pastoral. Seringkali ketika orang jemaat mengalami penderitaan yang sangat menderita, jangan buru-buru mengucapkan kata-kata. Kata-kata yang buru-buru nggak tepat justru membuat jengkel yang mendengarnya. Kadang-kadang kita menghibur dengan berkata begini, Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu dan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kalau dia nggak jengkel, dia akan marah, dia teriak. Kalau dia bisa kontrol dirinya, dia akan diem. Tapi kalau nggak bisa kendalikan, dia akan teriak, mana baiknya Tuhan. Di sini dikatakan teman-temannya diem 7 hari, wah luar biasa.
Dampingi, kadang-kadang pelayanan yang bagus di dalam mendampingi orang yang menderita adalah kita cuma hadir, mungkin gak banyak bicara, mungkin kasih dia makan karena dia perlu makan, mungkin kita cuma tepuk-tepuk saja. Mungkin orang itu juga tahu apa yang dilakukan, cuma kadang-kadang grieving ya, menderita. Dan Alkitab mengatakan pasal 1, pasal 2 Ayub gak bersalah, tetapi pasal 3 berubah. Pasal 3 Ayub mengutuki hari lahirnya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub ini, pasal 3 sampai pasal 38 itu Ayub ngomong, bicara, disanggah temannya. Ayub bicara, disanggah satu temannya. Ayub jawab ini, jadi gitu. Kalau kita nggak ngerti nanti pusing ya. Jadi Ayub pasal 3 dia ngeluh gini, buat apa aku lahir? Buat apa aku harus ada di keluarga ini? Mungkin ada yang berkata, buat apa sih Tuhan aku harus ada di muka bumi? Kalau ternyata kayak begini-begini saja. Buat apa? Pasal 3 Ayub ngomel dengan hari lahirnya. Pasal 10 Ayub berkata begini, sekarang keluhanku menjadi kepahitan. Pasal 1, pasal 2 enggak bersalah dengan bibirnya. Pasal 10 dia pahit hati. Pasal 23 dia berkata begini, sekarang keluh kesahku menjadi pemberontakan. Berbeda dengan pasal 1, pasal 2, Ayub tidak bersalah dengan bibirnya. Tapi pasal 3 dia mengutuki hari lahir. Pasal 10 menjadi kepahitan. Pasal 23 dia berkata, sekarang keluhanku menjadi pemberontakan. Apa yang membuat berbeda? Kenapa Ayub yang sama berbeda di pasal 3, pasal 10, pasal 23? Apa yang membuat berbeda? Perbedaannya adalah Ayub tahan dengan penderitaannya. Yang dia tidak tahan adalah why. Dia tidak punya alasan. Tuhan tidak memberikan reason apapun. Tuhan tidak memberikan explanation apapun. 37 pasal Allah silent. Allah diam. Pak Ibu akan mudah. Kalau misal kita lebih mudah menanggung kalau kita tahu alasannya. Lid, tenang ya. Tenang. Anakmu ngalahin begini tenang aja. Nanti Januari aku sembuhkan. Lid, tenang aja. Lebih gampang nanggungnya. Benar? Karena kita dikasih reason. Lid, tenang. Kamu ngalamin begini tahu enggak, Lid? Kamu coba perbaiki yang ini. Tenang, nanti kamu pasti selesai. Gampang kan? Tahu reasonnya. Ayub tidak tahu reasonnya. Dia merasa aku ini benar. Salahku di mana? Tuhan tunjukkan. Tuhan belalah saya. Karena Ayub ini dituduh teman-temannya. Yob, gak mungkin Yob. Ngalamin begini pasti ada dosa. Ayub jengkel. Dia ingin Tuhan membela. Kalian semua nggak tahu hambaku Ayub. Ayub tidak mendapat pembelaan apapun. Dia tidak mendapat penjelasan apapun. 37 pasal Allah silent. Diam. Sama seperti Habakuk. Habakuk berkata, Tuhan kenapa hukum kau izinkan berjalan terbalik? Tuhan jawab, Habakuk kalau aku jelaskan kamu juga nggak ngerti. Tapi kan kita manusia kan suka jawab kan, ngerti, kan aku ngerti, aku udah S2, ngertilah Tuhan. Aku ngerti bahasa Hebrew, aku ngerti bahasa Gerika, ngertilah Tuhan. Ngertilah, aku sudah hidup asam garamnya kehidupan, ngerti. Tuhan sungguhan, dia bangkitkan bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim adalah bangsa barbar. Bangsa kalau menang perang kepala musuhnya dipenggal dan dilempar-lempar. Bangsa Kasdim adalah bangsa kalau orang hamil perutnya dibelah, itu bangsa Kasdim. Allah membangkitkan bangsa Kasdim mendidik umatnya yaitu Israel. Habakuk protes, nggak mungkin. Mana mungkin Allah yang Maha Kudus bisa melihat kekejaman begini, nggak mungkin. Kan tadi udah dijelasin. Kalau aku lakukan pun kamu nggak ngerti. Bapak Ibu kita nggak bisa memahami Allah yang luar biasa besarnya dengan pemahaman otak kita yang kecil ini. Seringkali kita berpikir aku ngerti. Tuhan itu luar biasa besar. Nggak terselami. Asaf pun juga bilang begini, semakin aku kepin tahu, semakin menjadi kesulitan. Tetapi di dalam 2 kisah dan juga dalam Ayub ini ada persamaannya. Di Habakuk pasal 2, Habakuk protes terus, tapi pasal 2 berkata begini. Aku hendak menantikan Tuhan dan aku akan menantikan apa yang mau diberitahukan. Dan Alkitab mengatakan begini. Tuhan berkata pada Habakuk, Habakuk nantikanlah penglihatan ini. Walaupun berlambat-lambat nantikanlah juga. Saya tidak tahu penglihatannya apa, tetapi penglihatan itu mengubah pola pikir Habakuk. Kondisinya tidak berubah, Bapak Ibu dengan saya, kita akan melihat rahasianya. Now I see it, sebuah kesimpulan yang diucapkan oleh Ayub pada waktu mengalami masa-masa ambiguity. Apa yang kita lakukan menghadapi masa-masa ambiguity?
Suasananya, situasinya tidak berubah, tetapi pola pikir cara dia memandang. Karena Habakuk diubah oleh penglihatan itu, saya tidak tahu penglihatannya apa, tapi pasal 3 Habakuk bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ternak lembu terhalau dari ladang, namun aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Beda sekali dengan pasal 1, tapi pasal 3 diubah oleh penglihatan itu, diubah pola pikirnya. Asaf pun juga begitu. Semakin ingin tahu, semakin jadi kesulitan. Sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan dan melihat kesudahan dari mereka. Pada waktu 37 pasal, Tuhan tidak berbicara. Ayo protes, kenapa Tuhan? Tunjukkan. Tuhan berperkara dengan saya. Kenapa Tuhan berperkara dengan saya seperti ini? Kenapa harta benda saya habis? Tidak ada explanation, tidak ada penjelasan. Kenapa 10 anak saya meninggal? Tuhan yang memberi, kenapa harus meninggal? Duduk di sini mungkin Bapak Ibu bertanya, why Lord? Why? Kenapa? Kenapa saya harus mengalami perjalanan ini? Kenapa saya harus lahir kalau kondisinya seperti begini-begini saja? Kenapa saya harus lahir kalau aku harus melihat penderitaan? Orang tuaku nggak pernah akur. Kalau aku harus hidup terlunta-lunta. Susah semuanya. Why? Why? Ayo bertanya why? Kenapa? 37 pasal Tuhan berdiam diri. Tapi pasal 38 Tuhan menjawab Ayub, tapi tidak menjawab pertanyaan Ayub. Tidak menjawab. Pada waktu itu Allah berkata lewat angin badai. Dan kemudian pada waktu angin badai Tuhan berkata begini, Ayub bersiap-siap jadi laki-laki. Kalau duduk di sini Bapak Ibu ada banyak pertanyaan. Mengalami musim-musim ambiguity, musim-musim ambiguitas, musim-musim kebingungan. Why Tuhan, kenapa Tuhan? Dan bahkan Tuhan tidak memberikan reason apapun. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, boleh tahu nggak reasonnya kenapa Ariel sakit kanker? Nggak tahu. Till now saya nggak tahu. Kemudian Tuhan berkata pada Ayub, Ayub bersiaplah kamu jadi laki-laki. Sekarang aku mau bertanya. Kan di bagian pembicaraan ini Tuhan itu sebenarnya ingin berkata, kamu kan nuduh aku melakukan kesalahan kan? Kamu nuduh bahwa kamu yang benar, aku yang salah. Seolah-olah kita ingin begini, Tuhan berkata, aduh Lid, sorry Lid. Sebenarnya bukan Ariel yang kena kanker, mestinya si Abdul, jangan bukan Ariel Lid. Berharapnya begitu kan, berharapnya Tuhan berkata begini, kamu pikir aku salah untuk menunjukkan kamu benar. Oke, kamu berhikmat kan, kamu jago lebih ngerti kan. Kamu merasa menuduh bahwa Tuhan melakukan kesalahan, menuduh Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Oke, Ayub, aku tanya, ini bahasa sehari-hari yang mudah dipahami ya. Aku mau tanya sekarang, Ayub, memangnya kamu ada di mana ketika aku meletakkan dasar bumi? Kamu kan nuduh aku salah kan? Supaya menunjukkan kamu benar, kamu gak ada kesalahan. Bahwa aku sudah salah memperlakukan ini kepadamu kan Ayub. Sekarang aku tanya, Ayub, kamu ada di mana? Ketika aku meletakkan dasar bumi. Ayub, kamu ada di mana? Ketika aku menetapkan ukuran-ukurannya. Bukankah kamu berhikmat? Ayub, kamu ada di mana? Pernahkah kamu dalam hidupmu memerintahkan matahari pagi itu terbit, Ayub? Saya selama hidup sampai usia 53 ini. Rasanya saya belum pernah doa. Minta Tuhan, besok pagi ya Tuhan, matahari terbit. Tapi toh Tuhan tetap menerbitkan matahari tanpa saya minta. Ayub, kamu ada di mana? Ketika rusa betina beranak, Ayub, kamukah yang memberi makan kepada singa muda yang kelaparan? Kalau Bapak Ibu bisa jawab. Ayub kemudian berkata begini, sekali aku bicara dan tidak akan kuulangi. Aku merendahkan hatiku, aku tarik semua perkataanku dan aku merendahkan diri di hadapanmu. Bapak Ibu saya senang sekali dengan bagian kitab ini. Ayub tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan setelah dia dipulihkan pun Tuhan tidak menjelaskan. Bapak Ibu dengan saya tahu karena Bapak Ibu baca Alkitab, ngerti tentang komunikasi antara accuser dengan Tuhan. Tapi Ayub gak ngerti, bahkan sampai ketika dia ngalamin pemulihan. Tapi pasal 42 ini diucapkan Ayub sebelum dia dipulihkan. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengalami masa-masa musim ambiguity, musim-musim kebingungan, musim-musim penuh dengan pertanyaan. Datanglah masuk dalam hadirat Tuhan sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan. Ketika Habakuk diperlihatkan penglihatan itu mengubah pola pikirnya. Ketika Allah mendatangi Ayub walaupun masalahnya tidak selesai. Dia tetap dalam sakit penyakitnya.
Anak-anak juga tetap mati, harta bendanya juga ludes, dia tetap menjadi miskin. Tetapi pola pikirnya berubah. Kalau di tempat ini Bapak Ibu dengan saya berjumpa dengan Allah secara pribadi, diubah pola pikir kita, maka kepengenalan kita akan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi sekeliling kita. Amin. Mungkin kita Bapak Ibu menghadapi situasi yang sangat-sangat menyulitkan. Tapi pengenalanmu dengan Tuhan tidak membuat engkau goyah. Dikatakan di kitab Ayub 42 ayat ke-5. Dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi but now my eyes sees you. Tetapi sekarang aku melihat engkau. Bapak Ibu, putra kami disekolahkan dari sejak TK di sekolah Kristen. Karena gereja kami punya sekolah. TK, SD, SMP, SMA sekolah Kristen. Setiap hari Minggu juga ke gereja diajarkan tentang Tuhan. Papa mamanya juga pendeta, setiap hari diajari tentang firman Tuhan. Mungkin anak saya berkata begini, dulu kata mami papiku. Oh nyebutnya bukan mami papi sih, nyebutnya mami dan ayah, saya udah pernah ceritakan. Karena saya gak mau dipanggil bunda tadi itu ya, kayak majalah itu loh ayah bunda. Jadi namanya ayah dan mami. Dulu kata ayah dan mamiku, dulu kata guru-guruku, tetapi dalam kesaksiannya Ariel berkata, sampai tahun 2019 aku divonis kanker. Ada orang yang mengalami vonis begitu biasa semakin jauh dari Tuhan. Tetapi saya bersyukur pada Allah, penyakit kanker itu membuat Ariel semakin kenal Tuhan. Dulu kata orang, but now my eyes sees you. Now I see it. Bapak Ibu, inilah tujuan Tuhan. Setan tujuannya supaya Bapak Ibu dengan saya kecewa dengan Tuhan, mengutuki Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan adalah supaya Bapak Ibu dengan saya kenal pribadi. Kenal pribadi, bukan kata orang. Kata orang, Tuhan itu begini-begini. Katanya dia mampu, kata dia berkuasa. Tetapi engkau kenal Allah secara pribadi. Itu yang Tuhan inginkan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Doa saya, ketika Bapak Ibu menghadapi situasi ambiguitas, itu menarik kita untuk kenal Tuhan. Amin. Dan yang kedua, pada waktu menghadapi masa-masa ambiguity, kita banyak yang tidak tahu. Ayub juga tidak tahu, saya juga tidak tahu kenapa anak kami yang kedua diambil Tuhan walaupun sudah diberi nama. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan izinkan hamil kalau anak itu mati. Saya juga tidak tahu kenapa Ariel harus menderita kanker tiba-tiba. Saya juga tidak tahu harus mengalami ini dan itu. Saya tidak tahu kenapa mama saya meninggal dalam usia yang sangat muda. Saya tidak tahu. Banyak orang berkata nanti kalau ketemu Tuhan tanya. Saya rasa kalau nanti saya ketemu Tuhan saya nggak akan tanya. Saya terlalu kagum dengan Tuhan. Ada banyak kita tidak tahu. Tetapi pada waktu menghadapi situasi ambiguity, sandarkan diri kita kepada kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat. I know, kata Ayub. I know, aku tahu that you can do all things. And that no purpose of yours can be thwarted. Ayub berkata begini. Aku tahu walaupun situasi sulit apapun, aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Allah tidak gagal hanya gara-gara putra kami sakit kanker. Rencana Allah tidak gagal hanya gara-gara doa saya belum terjawab. Rencana Allah tidak gagal hanya gara-gara saya mungkin dalam pergumulan. Rencana Allah tidak gagal. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan no purpose of yours can be thwarted. Gak ada. Rencana Tuhan tetap bekerja sesuai dengan rencananya dan keagungannya. Dia berdaulat, arti berdaulat adalah dia memegang kendali. Bapak Ibu aman diri kita dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Allah tuh gak iseng, Tuhan tuh random, aku random sama si Pak Yapi tak random aja, tak utek-utek tak kasih sakit. Tuhan tuh gak keisengan begitu. Dia bukan iseng, dia sebagai pribadi yang usil. Bukan, Bapak Ibu dengan saya bukan punya Allah yang pribadinya usil. Allah berdaulat. Kalau Bapak Ibu paham tentang kedaulatan Tuhan, kita aman dalam tangannya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita bisa diubah pola pikir kita menjadi pengikut Kristus yang tenang, yang aman. Kalaupun situasi yang menggoncang, situasinya seperti ini dan begitu, kita tahu Tuhan, Engkau punya rencana. Dan rencanamu pasti rencana yang the best. Dan yang terakhir, karena banyak tidak tahu, sandarkan diri kita kepada yang pasti aja. Kalau tidak tahu, kalau kita semakin kepingin tahu seperti Asaf, semakin pusing. Sampai dia masuk ke ruang kudus Tuhan.
Hanya satu ayat ini yang terus saya tekankan. Sandarkan diri kepada yang pasti. Ayat berkata begini, aku tahu. Kalau tidak tahu jangan sandarkan, ini sandaran yang goyah ya. Mimbar ini sandaran goyah. Saya nggak bisa bersandar, saya bersandar ambruk. Kalau saya sandarkan diri saya pada pengetahuan saya, sewaktu-waktu pengetahuan saya, saraf saya dikleskan, saya ambruk. Kalau saya bersandar pada kesehatan saya, itu pun juga bukan sandaran yang kokoh. Kalau saya bersandar kepada nama saya, atau titel saya, atau harta saya, itu bukan sandaran yang kokoh. Tapi sandarkan kepada yang pasti, yang kita tahu. Walaupun situasi berubah, tadi saya naik Uber, Grab Indonesia. Naik Uber, driver Ubernya saya ajak ngomong-ngomong karena namanya nama Arabik, nama Hebrew, saya ajak ngomong-ngomong. Dia bilang, gila sekarang ya, boleh ya mengucapkan gila di sini ya. Saya menduplikat tadi kata-katanya Uber. Gila sekarang harga-harga naik terus. Kamu lihat flat itu, waduh itu gila banget. Dia ngomong terus tentang harga yang semakin naik. Dia bilang, kamu tahu petrol di sini, harga petrol di sini, aduh naik terus di Indonesia lebih murah ya. Semurah-murah Indonesia tetap naik terus. Semua harga bisa nggak karu-karuan. Kadang-kadang gaji kita juga nggak nyampe ke situ. Kalau kita bergantung pada itu kita menjadi orang restless. Tapi gantungkan diri kita kepada yang pasti. Aku tahu pasti Allahku pemelihara. Aku tahu pasti Allah tidak berubah. Aku tahu pasti Dia Allah memegang kehidupanku. I know, kata Ayub, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya tidak perlu mengulang bagaimana Allah melakukan banyak pertolongan. Walaupun seperti kata anak kami ketika menghadapi situasi itu, dia tidak bisa menjelaskan why-nya. Tetapi ketika ada di titik ini dia bisa noleh ke belakang. Seperti kata Soren Kierkegaard, hidup baru bisa dimaknai ketika dia melihat ke belakang. Tuhan ternyata berperkara denganku lewat peristiwa itu. Amin. Saya akan tutup dengan satu story ini. Kalau seumuran saya yang suka nonton film pasti tahu ini ya. Christopher Reeve tahu? Ya tahu siapa itu? Oh tahu berarti suka nonton. Dia aktor, pemain Superman. Dulu waktu saya masih muda, setiap kali nonton Superman, saya itu bercita-cita. Punya suami kayak dia, ganteng, tinggi, tegap. Waduh itu cita-cita saya. Pada faktanya suami saya sekarang kecil. Nah saya tuh kepingin punya suami kayak begitu. Dia seorang atlet juga. Satu kali dia main kuda, berkuda. Entah kenapa kudanya membanting dia dan dia harus terinjak-injak sehingga rusak semua di tulang belakangnya. Dioperasi bolak-balik berkali-kali, direkonstruksi tetap saja hasilnya seperti itu. Sarafnya semua lumpuh. Dia pun harus disangga, dia tidak bisa berfungsi. Bayangkan dari seseorang yang sangat kuat, dia atlet juga, tetapi lumpuh dan dia harus disangga, dia tidak bisa menyangga, kepalanya pun gak bisa menyangga. Dan dia putus asa. Orang dalam penderitaan biasanya kalau tidak ada penjelasan seperti Ayub. Mengutuki hari lahir, mending mati saja. Dia kemudian berontak, kenapa saya harus mengalami ini? Saya dari orang sehat kenapa harus mengalami ini? Mungkin duduk di sini Bapak Ibu juga menjadi kecewa dengan Tuhan. Sekali lagi ingat tujuan setan ada supaya kita mengutuki Allah. Tapi Allah ingin Bapak Ibu kenal dia secara pribadi. Dan Christopher Reeve pun seperti layaknya manusia. Dia ingin bunuh diri, percuma. Hidup gak ada guna, menjadi beban. Daripada aku jadi beban, mending mati aja. Mau bunuh diri gak bisa. Mau ambil pisau, menyangga kepala aja gak bisa. Mau minum obat gak bisa. Akhirnya dia minta tolong istrinya. Nama istrinya adalah Dana, seperti yang ditulis di dalam memoirnya. Dana dimintai tolong bunuh saya. Supaya penderitaan saya selesai. Mungkin duduk di sini Bapak Ibu juga berkata, kalau aku mati, penderitaanku juga selesai Tuhan. Tapi kita lupa bertanya, ada purpose Tuhan kenapa kita diizinkan masih hidup walaupun dengan penderitaan. Istrinya ini berkata begini, I will support you whatever you want to do. Aku akan mensupportmu apapun yang kamu mau lakukan. Because this is your life and your decision. Your life and your decision. Mau mati mau bunuh diri, your decision. But I want you to know, tapi istrinya berkata begitu, that I will be with you for the long haul. No matter what, you still you and I love you. Wah luar biasa ya. Istrinya bilang, I still love you, no matter what, you still you. Kamu mau cacat, mau apa, I still love you.
Enggak kata pepatah Indonesia ya, uang hilang abang melayang. Ya, I still love you. No matter what, you still you. Bapak Ibu perlu tahu, Bapak Ibu dengan saya, engkau punya Allah yang luar biasa mengasihi engkau. Aku enggak peduli nak, kamu walaupun kondisimu mungkin berdosa atau apa, kamu perlu tahu. Bahkan sejak kamu berdosa pun, selagi kamu berdosa, Allah Bapa sudah memberikan Kristus mati bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Kadang-kadang kita bertanya, mana buktinya kasih? Seringkali kita mengukur kasih Allah dengan ketiadaan penderitaan. Seringkali kita mengukur kasih Kristus dengan ketiadaan problema. Hadana bilang begini, no matter what, you still you and I love you. Mengubah pola pikir Christopher Reeve, bangkit motivasinya, sehingga Christopher Reeve saat itu dia berubah cara pikirnya, walaupun dia dalam penderitaannya, dia menjadi motivator banyak orang-orang cacat. Luar biasa. Ya, hidup walaupun mengalami begini, tetapi dia tidak dihalangi oleh penderitaannya untuk tetap menjadi blessing bagi orang lain. Kita bisa menjadi blessing bukan hanya lewat talenta kita bisa menjadi blessing lewat our life kepada orang lain. Amin. Saya akan ajak Bapak Ibu, para pemain musik juga maju ke depan. Ada satu lagu untuk kita rededikasi kepada Tuhan. Saya juga tidak tahu kondisi Bapak Ibu, tapi mungkin banyak pertanyaan juga. Tapi mari kita datang pada Tuhan. Into your life, I commit again. Kita mau mengkomitkan diri kita pada Tuhan. Pada waktu pertama Bapak Ibu born again, lahir baru, engkau berkata, you are my Lord and I'm yours. Pada waktu engkau membuat perjanjian dengan Tuhan, engkau Tuhanku. Artinya dia Tuhan kita. Dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita adalah miliknya. Biar semua jadi menurut kehendaknya. Into your hand, I commit again. Tuhan terima kasih untuk saat ini. Berbicaralah dan layani setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes Lord. Hiralah makhora syukur. Into your hand I commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you wherever you go. I walk with you wherever you go, Lord. Wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you. I'll trust in you. And I will live in all of your ways, your promises forever. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita berkata, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe In you. Jesus, I belong. Jesus, I belong To you.
You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Di tempat ini pada pagi hari ini, setiap kita mendatangi Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Mungkin kau berkata, tidak seorang pun yang mengetahui beban beratku. Tapi Allah tahu. Tuhan, Engkau menjumpai setiap kami. No, I see it. Mungkin dulu kata orang. Tapi izinkan lihat proses hidup ini. Mata kami memandang Engkau. Sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan. Kepinginnya kami menjauh dan kecewa dari Engkau. Itulah tujuan setan. Supaya kami kecewa mengutuki Engkau. Tapi pada pagi hari ini kami dibentangkan firman-Mu. Biar penderitaan itu justru mendorong kami mendekat kepadamu. Now I see it. Tetapi sekarang mataku melihat. Pagi hari ini Tuhan, apapun jadi pergumulan kami. Kami mau menyandarkan pada kedaulatan Tuhan. Allah yang tidak pernah salah, Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan, Engkau Allah tak tergoncangkan. Engkau sanggup melakukan segala perkara, tidak ada rencanamu yang gagal. Saat ini berikan kekuatan penghiburan, sehingga kami bisa mampu melewati masa-masa yang sulit. Sehingga kami Tuhan dimampukan, dikuatkan. Ada pagi hari ketika kami mengangkat tangan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau. Kami tidak ragu-ragu, Engkau gembala yang baik. Tidak mungkin menjerumuskan kami. Bahkan selagi kami masih berdosa, Engkau sudah mati bagi kami. Sebuah demonstrasi kasih yang luar biasa. Jesus, I believe. Bapak Ibu pujikan dari hatimu. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I see, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Kami terima firman-Mu, kami terima kekuatan yang daripadamu. Mungkin engkau tidak memberi penjelasan why. Tetapi biarlah melalui semuanya yang kami harus lewati. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan cara berpikir kami diubahkan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk Pastor Lydia. Pengurapan-Mu turun atas dia. Kekuatan, kesehatan, tanda heran dan mujizat. Terus mengikuti kehidupannya. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Saya percaya saudara kita semua diberkati. Amin.